seorang anak yang kedua orang tuanya meninggal, maka anak tersebut bukan berada dalam kekuasaan orang tua, melainkan harus berada di bawah perwalian. Maka sudah tepat sikap kedua keluarga dalam mengajukan perwalian atau hak asuh anak terhadap Galaski Ardiansyah. Tata cara pengajuan hak asuh atau perwalian terhadap Galaski Ardiansyah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, yang diawali dengan penunjukan wali dalam pasal 8 harus didasarkan kepada permohonan atau wasiat orang tua. Tetapi karena almarhum Bibi Ardiansyah dengan almarhum Vanessa Angel tidak meninggalkan wasiat, maka penunjukan wali dilakukan dengan permohonan ke pengadilan. Kemudian pemenuhan kriteria calon wali diatur dalam pasal 3 ayat 1, yakni wali harus berasal dari pertama, keluarga anak, kedua, dari saudara, ketiga, orang lain, dan yang keempat, badan hukum. Pada pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah yang sama diatur mengenai persyaratan keluarga anak yang ingin menjadi wali, yaitu pertama, warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, kedua, berumur paling rendah 30 tahun, ketiga, sehat fisik dan mental, keempat, berkelakuan baik, 5, mampu secara ekonomi, keenam, beragama sama dengan agama yang dianut anak, ketujuh, mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri bagi yang sudah menikah, kedelapan, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, kesembilan, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk menegakkan disiplin terhadap anak. Ke-11 yaitu mendahulukan keluarga anak derajat terdekat. Ke-12 mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika pertama masih ada, kedua diketahui keberadaannya, dan yang terakhir cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, menyatakan bahwa wali yang dipilih dari keluarga anak diutamakan yang memiliki kedekatan dengan sang anak. Setelah calon wali dari keluarga Galaski merasa telah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka proses selanjutnya yakni melakukan permohonan. Karena dalam kasus ini orang tua Galaski tidak meninggalkan wasiat mengenai hak asuh Gala. Permohonan diajukan calon wali sendiri kepada Pengadilan Agama tempat mereka tinggal karena kedua keluarga mendiang beragama Islam. Permohonan penetapan wali dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah yang sama harus diajukan bersama dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. Didasarkan pada pasal 11 Peraturan Pemerintah yang sama juga, dalam pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama, kedua keluarga mendiang harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial kabupaten kota setempat untuk sebagai bahan pertimbangan hakim dalam penetapan wali atau pencabutan kuasa asuh. Setelah proses pengajuan wali selesai, kedua keluarga hanya perlu mengikuti proses yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan menjalankan putusan tersebut dengan tanggung jawab penuh sebagai wali Galaski Ardiansyah. Jika kita melihat hubungan kedekatan antara Galaski Ardiansyah dengan kedua keluarga tersebut, seperti banyak yang diberitakan oleh media massa bahwa Galaski Ardiansyah lebih dekat dengan keluarga almarhum Bibi Ardiansyah. Selain itu, kemampuan secara ekonomi dan kasih sayang lebih banyak diberikan oleh keluarga almarhum Bibi Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga almarhum Vanessa Angel. Lalu, ketentuan mengenai hak asuh atau perwalian seorang anak ini sebenarnya tidak diatur secara khusus di hukum positif Indonesia. Namun, apabila kita merujuk dari jurnal Ralam Hartanti DKK dalam jurnalnya yang berjudul Perwalian Hak Asuh Seorang Anak Akibat Kedua Orang Tuanya Meninggal Dunia, yaitu studi kasus Galaski Ardiansyah, anak dari almarhum Bibi Ardiansyah. Selain itu, kemampuan secara ekonomi dan kasih sayang lebih banyak diberikan oleh keluarga almarhum Bibi Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga almarhum Vanessa Angel. Lalu, ketentuan mengenai hak asuh atau perwalian seorang anak